Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah dengan judul Analisis Sentimen New Normal pada Masa COVID-19 Menggunakan Algoritma Net Bias Classifier dengan memanfaatkan media sosial Twitter. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dunia saat ini atau pada saat itu digemparkan dengan keberadaan virus yang menyerang organ pernapasan manusia, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa virus corona berasal dari kelelawar betina pada akhir tahun 2019 dan itu bukan merupakan hasil manipulasi manusia atau laboratorium. WHO juga mengatakan bahwa COVID-19 sebagai global pandemic. Jika sebelum Indonesia belum terdeteksi kasus ini dan Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan bahwa kasus COVID-19 pertama Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, Indonesia tercatat memiliki kurang dari 10.000 kasus virus corona per tanggal 29 April tahun 2020. Hal ini membuat Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk menekan lajunya penyebaran virus corona. Dan langkah yang diambil adalah dengan mewajibkan para masyarakat untuk menerapkan social distancing dengan harapan meminimalisir penyebaran virus corona. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, salah ini. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang, dapat identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya opini publik baik positif maupun negatif terkait penerapan yang normal oleh pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, belum adanya analisis sentimen publik terkait upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model algoritma net bias terhadap respon masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam penerapan yang normal pada masa COVID-19 di Indonesia melalui media Twitter. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi penulis, dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai teks mini, sentimen, bagaimana respon masyarakat terkait perkembangan kasus pandemi COVID-19 Indonesia dan upaya pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 Indonesia. Yang kedua, bagi pemerintah yang berwenang juga dapat menjadi sumber data untuk mempertimbangkan atau mengambil keputusan dalam upaya penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Berikut bab 2, landasan teori. Pertama, text meaning. Text meaning merupakan salah satu teknik klasifikasi yang dapat digunakan dalam menggali informasi dari suatu rangkaian teks yang terdapat dalam sebuah dokumen, di mana text meaning mengacu pada proses pengambilan informasi berkualitas tinggi dari teks. Informasi berkualitas tinggi biasanya diperoleh melalui peramalan pola dan kecenderungan melalui sarana seperti pembelajaran pola statistik. Berikut analisis sentimen. Menurut Nasukawa dan Yi, analisis sentimen adalah cara yang digunakan untuk mengidentifikasi sentimen berupa teks dan mengkategorikan sentimen tersebut sebagai sentimen positif maupun sentimen negatif, di mana disampaikan oleh Rizky dan kawan-kawan pada tahun 2019. Analisis sentimen dapat memberikan informasi kritis tentang persepsi risiko masyarakat. Selanjutnya, media sosial. Media sosial merupakan media online atau daring dengan memanfaatkan jaringan internet. Para pengguna media sosial bisa dengan mudah saling berbagi dan berkomunikasi secara real time. Berikut ini dapat dilihat ciri-ciri media sosial. Pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi lebih luas jangkauannya. Contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. Kedua, pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu data expert. Ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Selanjutnya, Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan untuk berbagi pesan, teks, foto, video, berita, informasi, dan lain-lain. Dari artikel yang diterbitkan Kominfo, pengguna Twitter berdasarkan data PT Bakri Telekom memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global.
Twitter menjadi salah satu jejaring sosial paling besar di dunia sehingga mampu meraup keuntungan mencapai 145 juta US dollar. Selanjutnya, beberapa istilah yang sering digunakan dalam Twitter. Mention adalah suatu cara untuk membuat link terhadap akun Twitter atau menyebut akun pengguna lain. Mention memiliki simbol lalu disertai nama akun Twitter yang dipanggil. Biasanya mention digunakan untuk membalas tweet atau ingin menandai akun pengguna lain. Berikut hashtag. Hashtag memiliki simbol pagar yang digunakan untuk mengindeks sebuah topik atau isu pembicaraan di Twitter agar pengguna dapat menemukan topik yang mereka inginkan dengan mudah. Hashtag juga bisa digunakan agar orang lain dapat dengan cepat menemukan tweet dan pengguna tersebut. Emoticon. Dalam penggunaan emoticon di Twitter hanya berupa kombinasi huruf, angka, atau tanda baca. Namun, emoticon sekarang sudah diperbaiki dan dalam bentuk gambar. Biasanya pengguna emoticon untuk mengekspresikan perasaan dari pengguna. Yang berikut, trending topic. Trending topic adalah tagline yang ramai dibahas dalam suatu waktu di Twitter, di mana kita bisa melihat isu yang ramai dibicarakan atau dibahas pada saat itu. Itu disampaikan oleh Hadna pada tahun 2016. Selanjutnya, new normal. Menurut Yuri, tataan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin, cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah. Juga jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, COVID-19. Coronavirus adalah sekelompok virus terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi seluruh pernapasan yang dapat berkisar dari ringan sampai mematikan. Penyakit ringan mencakup beberapa kasus selasma, sedangkan varietas yang lebih mematikan dapat menyebabkan SARS, MERS, dan COVID-19. Selanjutnya, Knife Bias Classifier adalah suatu algoritma yang sering dipakai untuk keperluan data mining karena memudahkan penggunaannya. Waktu pemrosesan yang cepat, mudah diterapkan dengan bentuknya yang cukup sederhana dengan tingkat efektivitas yang tinggi dalam Knife Bias Classifier. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Tiga itu metode penelitian. Berikut adalah alur diagram metodologi penelitian. Dapat dilihat pada slide. Dimulai dari yang pertama selanjutnya menyusun dokumen, yang ketiga menerapkan dataset, dan yang keempat adalah net bias classification. Terus selanjutnya dokumen terklarifikasi dan sampai pada tahap terakhir yaitu selesai. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data. Tahap pertama yang dilakukan dalam analisis sentimen adalah pengumpulan data. Data diambil dari media sosial Twitter. Twitter mempermudahkan para pengembang dan menyediakan application programming interface dalam pengambilan data. Setelah data berhasil dikumpulkan menjadi sebuah dataset, tahap selanjutnya adalah pelabelan. Pelabelan di sini ditunjukkan untuk membagi data ke dalam beberapa kelas sentimen yang akan digunakan dalam penelitian. Jumlah kelas sentimen yang banyak digunakan adalah 2 dan 3 kelas, yaitu negatif, netral, dan positif. Tujuan dari proses pelabelan ini adalah membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu menjadi training data dan testing data. Selanjutnya, pre-processing. Setelah dilakukan pelabelan data, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pre-processing. Tahap ini adalah tahapan di mana data disiapkan agar menjadi data yang siap untuk dianalisis. Ada beberapa tahap dalam pre-processing ini, antara lain tokenization, cleansing, dan filtering. Tokenisasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memotong atau memecah kalimat menjadi beberapa bagian atau kata. Hasil dari pemotongan ini disebut dengan token. Selanjutnya, cleansing. Cleansing adalah suatu tahap di mana karakter maupun tanda baca yang tidak diperlukan dibuang dari teks. Selanjutnya, filtering adalah tahap menghilangkan kata-kata yang muncul dalam jumlah besar namun dianggap tidak memiliki makna atau stop words. Pembobotan kata. Pembobotan kata adalah suatu mekanisme untuk memberikan skor terhadap frekuensi kemunculan sebuah kata dalam dokumen teks. Yang selanjutnya metode net bias classifier. Proses selanjutnya yaitu klasifikasi dengan menggunakan metode net bias. Dan dalam tahap ini dilakukan untuk membentuk model klasifikasi yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan data uji X agar mendapatkan label Y secara umum. Proses yang dilakukan dalam klasifikasi net bias adalah yang pertama mencari nilai peluang dari setiap kategori dokumen, yang kedua mencari nilai peluang
kemunculan dari masing-masing kata pada masing-masing kategori dokumen. Yang ketiga, menentukan kategori dokumen uji berdasarkan perhitungan dari proses pertama dan kedua. Dan yang berikut adalah perhitungan performa sistem. Pada tahap pembuatan sistem klasifikasi pengguna NetBIOS ada dua tahap yang dilakukan. Yang pertama yaitu proses pelatihan data atau training, dan tahap kedua adalah proses data atau testing. Tahap training atau pelatihan. Langkah-langkah training menggunakan NetBIOS adalah yang pertama menentukan probabilitas kategori dari data latih, yang kedua menghitung probabilitas kata dari data latih, dan yang berikut menghitung probabilitas untuk setiap kelas data latih, di mana dengan rumus sebagai berikut, yaitu PWK sama dengan PK tambah 1 per N tambah mutlak VOCAB, di mana PWK itu adalah probabilitas term, dan PK tambah 1 sama dengan query tambah 1 agar hasil tidak nol, dan N adalah jumlah kata yang muncul di outcome doc, dan yang berikut mutlak VOCAB adalah total kata keseluruhan. Yang berikut tahap testing atau pengujian. Langkah tahap testing menggunakan NetBIOS adalah yang pertama menemukan VMAP untuk setiap data uji, di mana VMAP sama dengan PWK dengan batas C kali PC. Berikut menentukan FMAP maksimum. Yang berikut diketahui model klasifikasinya, dan yang terakhir diperoleh kelas prediksi. Bab 4, pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menggunakan metode device classifier dengan memanfaatkan software data mining yaitu RapidMiner. Berikut mengambil data dari Twitter atau Krillin. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun Twitter developer untuk mendapatkan API atau API secret dan token secret yang berguna saat pengambilan data Twitter atau Krillin. Data yang diambil adalah data Twitter yang diunggah mulai dari tanggal 1 Juni hingga 31 Desember 2020 dengan limit 10.000 data tweet. Dengan kriteria itu, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Selanjutnya, seleksi dan pelabelan data. Dari semua data Twitter yang hasil di crawling, selanjutnya dilakukan pelabelan data karena hasil crawling merupakan data yang tidak diberi label. Selanjutnya, pengklasifikasian label 1 jika jumlah kata positif lebih besar dari kata negatif. Maka jumlah kata negatif lebih besar dari kata positif. Label 1 jika jumlah positif sama besar dengan jumlah kata negatif. Berikut adalah contoh kata-kata yang memiliki arti positif dan negatif. Dapat dilihat pada slide dan pada tabel berikut. Itu kata-kata kategori positif dan negatif. Berikut adalah contoh tweet yang sudah dikategorikan positif dan negatif dan netral. Itu pada tabel 2, itu pelabelan tweet kategori positif dan negatif dan netral, di mana ada tweet berbelanja dengan nama pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, itu positifnya 1, negatifnya 0, dengan label positif. Kerumunan di kalangan merpati kolong juga tetap ramai tanpa masker dan tanpa jaga jarak, di mana positifnya 1, negatifnya 5, dengan label negatif. Selanjutnya ada tweet, kapan harus pakai masker di dalam ruangan, itu positifnya 0, negatifnya 0, dan labelnya netral. Dan yang berikutnya juga demikian. Berikut penghapusan data netral. Penghapusan data netral dilakukan secara manual. Data netral dihapus karena nantinya mengganggu proses pengklasifikasian sesuai label kelas. Data netral berupa tweet yang masih menyangkut new normal yang ada di Indonesia tapi tidak memiliki sentimen positif dan negatif. Yang tidak memihak, data netral ini tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan penelitian ini, yang diperlukan hanya data positif dan negatif. Yang berikutnya pembersihan atau cleansing. Dalam proses cleansing URL ini semua tweet yang memiliki HTML atau URL akan dihapus. Proses pembersihan ini dilakukan karena HTML atau URL tidak akan digunakan dalam proses analisis sentimen dan tidak memiliki pengaruh apa-apa. Berikut adalah contoh sebelum dibersihkan dan sesudah melewati proses cleansing. Itu pada tabel 3, itu perbedaan sebelum dan sesudah. Dan pada tabel yang kedua, tabel 4 adalah perbedaan sebelum dan sesudah cleansing tanda baca dan tanda angka. Selanjutnya transfer cases atau case folding. Tahap selanjutnya dalam processing adalah transfer case atau sering disebut case folding, yaitu proses mengubah semua huruf menjadi lower case atau huruf kecil. Berikut adalah perubahan sebelum dan sesudah proses transfer case. Itu pada tabel 5 adalah perbedaan sebelum dan sesudah transfer cases, yaitu di mana sebelum transfer case itu adalah dari tweet cegah COVID-19 anggota Polsek Laung Tuhuk ajak warga rajin cuci tangan depan Mako. Sedangkan setelah itu
Cegah COVID, anggota Polsek Laung tutup ajak warga rajin cuci tangan depan Mako. Yang berikut tidak melanggar protokol kesehatan dan tidak pakai masker. Dan setelahnya itu adalah tidak melanggar protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker. Yang berikut penghapusan atau stop pars. Pada tahap ini semua kata-kata yang kurang memiliki makna atau tidak berpengaruh dimasukkan dalam stop list yang berbahasa Indonesia. Stop list dilakukan secara manual dalam bahasa Indonesia dikarenakan dalam Pepidminer tidak ada kamus bahasa Indonesia dan berikut adalah perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan stop alt. Dapat dilihat pada tabel 6 yaitu perbedaan sebelum dan sesudah penghapusan. Selanjutnya, tokenisasi. Tahap berikutnya adalah tokenisasi, yaitu mengubah sebuah kalimat menjadi beberapa bagian atau token. Langkah ini dilakukan agar memudahkan nantinya dalam pembobotan setiap kata yang ada. Itu dapat dilihat pada tabel 7, itu perbedaan sebelum dan sesudah tokenisasi. Selanjutnya, pembuatan kata. Langkah selanjutnya adalah pembuatan kata, TDF atau IDF. Dalam pembuatan kata menggunakan TDF digunakan TDF murni, di mana hitung berapa banyak term yang ada pada teks. Jika dalam teks muncul 2 kali, maka teks tersebut akan memiliki skor 2. Dan berikut adalah contoh perhitungan memuat TF IDF-nya. Terdapat 816 teks opini, Twitter dan kata di Indonesia terdapat pada 16 teks. Maka pembuatan kata Indonesia adalah log 2, 816 per 16 sama dengan 5,67. Berikut adalah contoh pembuatan kata TF IDF dari term Indonesia pada teks tersebut. 1 per 11 kali log 2 kali dengan 816 per 16 sama dengan 0,515. Langkah selanjutnya itu membagi data training dan data testing. Data ini dibagi dengan skala 80 data training dengan 20 data testing. Pembagian data training itu 80% dari 816, yaitu 653 teks, dan data testing yaitu 20% dari 816, yaitu 163 teks. Selanjutnya membuat sistem klasifikasi. Setelah dilakukan pembagian data training dan data testing, selanjutnya itu perhitungan klasifikasi sistem dengan menggunakan metode Bayes classifier. Selanjutnya evaluasi sistem. Langkah berikutnya yang dilakukan setelah sistem klasifikasi dari data training telah dibuat, yaitu pengujian terhadap sistem tersebut. Akan dilihat apakah sistem yang telah dibuat memiliki akurasi yang cukup tinggi sehingga layak untuk digunakan. Precision matrix biasanya yang digunakan dalam pengujian akurasi ini bukan hanya akurasi, tapi confusion matrix bisa menguji presisi, recall, dan Vermeissare. Berikut adalah tabel confusion matrixnya. Pada tabel 8 hasil confusion matrix, di mana aktualnya itu positif, di mana positif dengan positif 90 dan negatif dengan negatif adalah 19. Dari tabel di atas bisa dilihat true positif atau TP adalah semua data kategori positif yang berhasil terklasifikasi atau prediksi positif, itu sebanyak 90 data. Uji coba sistem. Langkah selanjutnya adalah uji coba sistem dengan data yang lebih besar lagi untuk mengetahui bagaimana respon atau sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah new normal yang diantaranya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Data yang diambil adalah data dan dari hasil yang terdapat 5.194 teks yang diklasifikasikan ke dalam sentimen positif dan 2.098 data yang terklasifikasi ke dalam sentimen negatif. Jadi untuk presentasi sentimen positif adalah sebagai berikut, di mana 5.194 dibagi dengan 5.194 per 8.102 kali 100% sama dengan 64,11%. Sedangkan untuk persentase sentimen negatif adalah 2.908 per 8.102 kali 100% sama dengan 35,89%. Dari perhitungan di atas, hasil sentimen mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu new normal pada masa ini khusus Indonesia dapat dilihat bahwa masih banyak tanggapan yang sentimen positif daripada negatif. Bab 5 kesimpulan. Bab 5 penutup dan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengklasifikasian sentimen ini menggunakan metode Bayes classifier. Pengklasifikasian sentimen ke dalam kategori positif dan negatif dengan kasus bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yaitu new normal. Pada masa COVID-19 Indonesia memiliki performa tingkat akurasi 80,37%, di mana presisi 87,38%, Reka 82,57%, dan F-Measure 84,91%. Dari data yang sudah diambil dari Twitter pada periode bulan Juni hingga Desember 2020, sebanyak 8.102 teks Twitter dalam bentuk teks
didapatkan hasil bahwa masyarakat Indonesia merespon kebijakan pemerintah new normal dengan cukup baik dan positif, di mana terdapat 5.124 sentimen positif yang di dalamnya terdapat ajakan untuk menaati kebijakan pemerintah dan perilaku-perilaku masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah new normal yang diantaranya adalah menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tapi ternyata tidak sedikit juga sentimen negatif, yaitu sebanyak 2.908 teks yang menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan kiranya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian di bidang text meaning, dan kedepannya penelitian dapat dikembangkan yang memilih keyword yang lebih tepat dan dapat divisualisasikan dengan network graph atau dengan sistem berbasis web. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.